Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hukum aqli, yakni hukum akal yang sempurna, yaitu cahaya yang tertaruh di hati mukmin. Dengan cahaya itu dapat diketahui akan segala ilmu daruri, yaitu yang tiada berhajat pada dalil, dan ilmu nadhari, yaitu berhajat pada dalil. Di sini musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala Al-Habib Utsman Betawi bin Yahya, beliau mengatakan hukum akli, yakni hukum akal. Arti daripada hukum akli yaitu adalah hukum akal atau hukum logika. Dan akal ini, ujar Sidin, ada yang sempurna, ada yang kurang. Nah, maka yang kita maksud dengan hukum akal di sini yaitu adalah hukum akal yang sempurna, bukan hukum akal yang kurang. Dalam artian pemikirannya tersebut memang sehat, akalnya memang akal sehat. Nah, pertanyaannya, apa sih itu akal? Nah, di sini didefinisikan oleh musannif. Ujar Sidin, ini definisi akal, yaitu cahaya yang tertaruh di hati mukmin. Jadi Jersidin nangaran akal itu bukan otak nih, nah, atau apa jurang tuh kharitatud dimag, atau bongkahan otak nang berada di kepala kita nih, lain nepang nang dimaksud oleh ulama dengan akal itu, tetapi yaitu adalah suatu cahaya yang diletakkan oleh Allah SWT di dalam hati, yang ditaruh di hati, yang mana dengan cahaya tersebut, dengan cahaya itu dapat diketahui akan segala ilmu daruri dan ilmu nadhari yang akan datang. Jelaskan lah inilah. Jadi dengan cahaya tadi yang diletakkan oleh Allah Ta'ala, sehingga orang tersebut bisa mengetahui maupun ilmu daruri ataupun ilmu nadhari. Apa itu ilmu daruri? Apa itu ilmu nadhari? Bakalan kita terangkan. Dalam artian, amunnya seandainya akal ini bongkahan yang ada di kepala kita nih aja, niscaya kadada perbedaan antara orang nang gila lawan orang nang akalnya sehat, ya kalau. Apa perbedaan antara orang gila dan orang akal sehat? Sama ya, ada juga bongkahan otaknya. Sama aja, tiap isi bongkahan otak. Tetapi orang-orang yang diberi akal yang sempurna oleh Allah Ta'ala, ada tambahan selain bongkahan otak tadi, yaitu adalah diletakkan Allah SWT cahaya. Yang dimaksud dengan cahaya ini pastinya ilmu pengetahuan lah. Bisa mengetahui nang mana nang benar, nang mana nang salah. Dalam istilah bubuhan orang Arab itu mudrakat karena idrok, atau suatu pengerasaan, akhirnya suatu pembedaan nang mana nang bujur, nang mana nang salah. Nah, itu yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bongkahan otak atau di hati. Terus lagi, nah, dengan cahaya tersebutlah diketahui akan segala ilmu daruri dan ilmu nadhari. Apa tadi ilmu daruri? Yaitu yang tiada berhajat pada dalil. Nah, ini ilmu daruri ngernya sesuatu yang kada perlu dalil. Ada api, kita japai, panaskah dingin enggak? Panas, apa dalilnya? Kada perlu, tinggal japai langsung kamu tahu bahwasanya api itu panas. Jelaskan lah itulah. Banyu dijarang di atas kompor menggurak, panaskah dingin enggak? Panas. Kada perlu ditanya dalilnya lagi sudah. Karena itu adalah sesuatu yang daruri. Dalilnya apa? Coba aja ikuti langsung. Maka luyuh langsung tangan. Kanal pot tuh habis orang berjalan ya Allah. Panas kah dingin kah? Panas artinya.
Jadi jangan kawan, apa dalilnya? Oh, kada percaya kalau itu panas. Andak batis ikam musana hangit dan mati jangan kawan. Aduh, sampai takun-takun lagi sudah. Karena itu kada perlu dalil. Nah makanya jawaban ulama, orang-orang yang mencari dalil pada sesuatu yang daruri, itu kita katakan bahwasanya inya kada paham apa itu ilmu daruri lawan ilmu nadhari. Jelaskan lah. Kalau ilmu daruri itu kada yang perlu kita pertanyakan. Amunnya tuh kita kelaparan. Apakah perlu dalil atas lapar di dalam perut kita? Kada perlu. Kalau pengmudahannya aku ini lapar kan kada ya? Napa dalilnya lah kalau aku lapar? Langsung inya mencari makanan. Amunnya kehausan langsung aja mencari minuman tanpa memerlukan daripada dalil. Ini ngarannya daruri nih. Kalau di dalam ilmu matematika 1 tambah 1 berapa? Ini kada perlu berpikir nih. 2. Ya kalau adakah orang meminta dalil, artinya apa dalilnya kamu? Kalau 1 tambah 1 2. Ini ilmu daruri. Kada perlu dikeluarkan daripada argumen. Kada perlu kita melontarkan daripada argumen. Beda kalau ilmu nadhari yang kedua nih dan ilmu nadhari. Jelaskan lah. Apa itu ilmu nadhari? Yaitu berhajat pada dalil. Ini perlu dalil nih. Oke apa contohnya? Yaitu adalah misalnya kalau seandainya orang menyambat 1 itu separuh daripada 1/6-nya 12. Bujur kan salah ada. Ini kan kalau langsung menjawab nih, berpikir dulu dihitung. 1 adalah separuh daripada 1/6 12. Bujur kan ada? Hitung ya bahan bianta. 12 bagi 2 adalah bagi 6. 12 bagi 6. Berapa? 2 bagi 2. 1. Berarti 1 separuh dari 1/6-nya 12. Jelaskah ada? Berarti bujur kan ada? Bujur kan? Tapi apakah langsung orang merespon artinya ini bujur atau salah? Kada kawan. Harus berpikir dulunya. Nah, di rekennya dulu 12 dibagi 6 2 dibagi setengah orang. Jelaskan lah itulah. Atau dibagi 2. Maka kita katakan hanya dapat 1. Makanya apa? Ungkapannya kan ya Allah diulang kali oleh apa aja orang tuh, orang-orang yang belajar ilmu apa hitungan. Artinya 1 itu separuh dari 1/6-nya 12. Ini ngarannya apa? Ini ngarannya ilmu nadhari. Jadi saya kira inilah. Setiap daripada ilmu apa aja itu ada nang daruri, ada nang nadhari. Jelas saya kira itulah. Nah, hakada. Nah, jadi inilah keunggulan daripada manusia ini. Karena mereka diberikan akal oleh Allah Ta'ala. Apa maksudnya? Yaitu adalah suatu cahaya yang diletakkan di dalam hati mereka sehingga mereka bisa mengetahui yang mana yang bujur, yang mana yang salah, yang mana yang nadhari dan yang mana yang daruri. Jelas saya kira inilah. Nah, terus kita kembali ke hukum akal. Apa sih arti hukum akal? Dan artinya hukum akal yaitu adalah menetapkan suatu barang bagi suatu barang atau menafikannya padanya. Ini sebenarnya sudah kita terangkan di akhir pertemuan semalam ya Allah. Bahasa Arabnya yang namanya hukum maupun hukum akal maupun hukum syariat ataupun hukum adat sama sebenarnya yaitu apa? Isbatu amrin fi amrin au nafihu anhu. Kita menetapkan sesuatu pada sesuatu atau menafikannya. Ini sama nih sebenarnya maupun di hukum syariat, hukum adat ataupun hukum akal. Tetapi perbedaannya apa? Kalau hukum syariat harus ada wahyu daripada Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Biwad'i wad'i karena ada yang meletakkan. Kalau hukum adat harus dicoba dulu. Sekali, 2 kali dulu. Ada risetnya dulu. Sudah dicoba, hanya kita tahu hasilnya. Itu hukum adat. Beda kalau hukum akal, inya kada perlu diulang, kada perlu dicoba. Makanya ajar siden apa?
penetapkan sesuatu barang bagi suatu barang atau menafikannya padanya dengan tiada terhenti atas berulang-ulang seperti hukum adik. Jelas saya gelar. Kada perlu kita mengulang-ulang seperti hukum adat, hukum adik. Hukum adat itu perlu diulang. Kita mau hukumakan bahwasanya Panadol bisa menghilangkan sakit kepala, itu harus ada risetnya dulu, harus ada uji cobanya dulu, harus di lab ini lain sebagainya. Itu pulang dijulung pulang kayak orang mencobai nang sakit kepala. Sakitkah kada kepala masih? Artinya hilang. Dengan percobaan berulang kali akhirnya orang apa? Amun sakit kepala mencari Panadol, amun sakit kepala mencari Bodrek, amun sakit kepala mencari Paramek. Jelas saya lah. Tapi di awalnya itu kita kada tahu apakah manjur apakah kada. Tapi ketika diulang-ulang apa ngarannya manjur, akhirnya kita menghukumkan ini secara adat. Amunnya sakit kepala minum Bodrek, Panadol dan Paramek itu menghilangkan sakit kepalanya tadi. Jelas saya ini lah. Nah kalau hukum akal kada seperti itu. Terus lagi, dan tiada terhenti atas tertaruh oleh yang menaruh seperti hukum syariat. Jadi kalau hukum akal ini kada perlu ada nama menaruh, kada perlu nama meletakkan. Menaruh itu meletakkan. Kada perlu ada nama meletakkan. Beda kalau hukum syariat, maka itu ada yang harus meletakkan, yaitu adalah wahyu daripada Allah Ta'ala melalui Sayyidina Jibril dan disampaikan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi. Baru ada hukum syar'i. Seperti yang ulun terangkan semalam sembahyang zuhur. Ya kalah, ini hukum syariat. Kawalah akal kita menangkap atau mencari bahwasanya amunnya sudah tergelincir matahari wajib sembahyang 4 rakaat. Kalau bukan ada peletakan daripada Allah Subhanahu wa taala melalui Sayyidina Jibril yang diwahyukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaih wa ala alaih. Jelas saya lah. Nah kalau hukum akal ini berbeda. Kada nangka itu. Hukum akal ini inya kada perlu ada wahyu dan kada perlu dicoba. Jelas saya kalau inilah. Langsung akal bisa menghukuminya. Nah kayak apa contohnya? Nang kayak misalnya benda yang besar tidak bisa masuk di dalam tempat yang kecil. Manusia diandak dalam botol nih nah. Kayak kita nih ya kalau perawakan diandak ke botol ini. Apakah kita mengatakan bahwasanya manusia bisa masuk ke dalam botol ini mustahil? Itu apakah menunggu wahyu dulu? Menunggu wahyu dulu? Menunggu daripada peletakan daripada Allah Ta'ala? Kada. Apakah harus dicoba dulu? Cobain dulu. Kada perlu. Imam melihat orang langsung aja sudah. Jelas saya lah itulah. Kada perlu dicoba. Langsung inya tahu kada kawa masuk ke dalam botol ini. Jelas saya lah inilah. Ini hukum akalnya. Bulat dan kotak digambar dalam satu waktu. Bulat dan kotak digambar dalam satu waktu dan satu tempat nang sama. Kawakah kadang? Hah? Bulat, kotak. Bulat ya bulat, kotak ya kotak. Digambar dalam satu waktu dan tempat. Kawak ada? Kada kawa. Karena hukum akal itu menghukumi kada kawa. Jelas saya lah inilah. Apakah perlu wahyu? Kada perlu wahyu. Apakah perlu dicoba? Kada perlu dicoba, bahkan kada kawa dicoba juga. Jelas saya lah. Makanya ujar Tuhan ulama sangat penting kita mengetahui daripada perbedaan antara hukum akal lawan hukum adat ini. Karena banyak daripada permasalahan akidah bisa kita jawab dengan cuma sekedar kita mengetahui hukum akal lawan hukum adat. Jelas saya lah inilah. Nah dari sini juga kita bisa mengetahui. Amunnya ada orang bahabar, artinya aku melihat si B, si Fulan, inya terabang. Si Fulan terabang. Jadi saya kalau inilah. Ini khabar ya Allah tentang orang terbang. Ini apakah kita pada akan bujur? Apakah salah?
Apakah kita katakan mustahil? Jelas saya gelah. Terus amunnya mustahil apa? Untuk mengatakan bujur atau kadanya, kadakawa amunnya kita melihat secara langsung dulu ya Allah. Imba itu pulang amunnya kita mengatakan bahwasanya mustahil, ini mustahil akal kah? Mustahil secara adat kah? Maka kita katakan ini mustahil secara adat ngarannya, bukan mustahil secara akal. Karena kita bisa aja menggambarkan di akal kita orang terabang. Jelas saya kelah inilah. Kau aja. Jelas kelah inilah. Kau aja kita. Beda kalau nang kayak kotak lawan bulat tadi. Kau lah kita menggambarkan mau di luar kepala kita atau kita pikirkan pemajam matana bulat lawan kotak dalam satu waktu kena kau. Pian gambarkan ya pemajam ya mata. Bulat lawan kotak digambarkan dalam satu waktu dan tempat. Walaupun kita pikirkan di akal kita kada kawa. Nah ini nih hukum adat lawan hukum syariat. Lawan hukum apa tadi? Hukum akal. Ini yang paling penting banget dibedakan antara hukum akal lawan hukum adat ini. Kalau hukum syariat nyata sudah menghadang wahyu kita. Menghadang daripada apa yang disebutkan oleh Nabi SAW atau yang ditafsirkan oleh para ulama atau yang ditafsirkan oleh buan mujtahidin. Jelas saya kalau atau ijma ulama ini hukum syariat. Tapi kalau hukum adat lawan hukum akal nih orang banyak nang kada tahu nih nah. Apakan lagi amunnya hendak belajar ilmu akidah harus tahu nih. Amunnya kada kena ngalih. Iya nang wah ini nih rame. Mendengar orang ditimpasi orang artinya kada apa-apa. Ustaz aja khurafat artinya dongeng belaka. Orang tahan ditimpas itu atau kadanya apakah hukum akal atau hukum adat kah? Itu hukum adat, lain hukum akal. Perbedaan besar antara hukum akal dan hukum adat yaitu apa? Kalau hukum akal itu bisa berubah, tapi kalau hukum akal kada kau berubah. Ulun lah. Perbedaan terbesar antara hukum akal lawan hukum adat, hukum akal kada kau berubah. Tapi kalau hukum adat bisa berubah. Jelas saya kalau inilah. Hukum adat bisa berubah. Makanya mukjizat bebuhan ambiya, karomat bebuhan aulia itu seberataan ngarannya hukum akal, bukan hukum adat. Astagfirullah. Keramat daripada buhan aulia, mukjizat daripada buhan ambiya itu seberataan hukum adat, lain hukum akal. Makanya Nabi Muhammad SAW Isra wal Mi'raj. Adatnya orang pada waktu itu amunnya berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 40 hari tulak, 40 hari bulik. Adatnya Nabi Muhammad SAW di dalam semalaman bahkan 1/4 jam aja Sidin melakukan daripada itu semua. Jelas saya kelah inilah. Maka apa ini kita katakan? Ini mustahil secara adat, tapi secara akal kada mustahil. Nah, apabila seseorang berbeda daripada adat, ini ngarannya karomat atau mukjizat. Inilah mukjizat dan karomatnya. Dan ketahuilah mukjizat dan karomat kada menyalahi hukum akal. Mukjizat dan karomat cuma menyalahi daripada hukum adat. Nang awalnya orang berjalan harusnya 40 hari tulak, 40 hari bulik. Ini adat nih ya kalau. Maka disalahi adat tadi cuma berjalan 1/4 jam. Mukjizat Nabi kadada nang kawa merubah bulat jadi kotak dalam satu waktu kadada. Jelasnya kalau. Mukjizat Nabi kadada nang mau rubah daripada ilmu apa ngarannya tuh? Ilmu matematika 1 + 1 jadi 10 kadada. 1 + 1 tetap 2. Jelasnya kalau inilah. Ini keramat atau mukjizat tuh. Nah, amunnya dah orang bakesa artinya ada guru dulu artinya Sidin itu berjalan di atas banyu. Ini hukum akal kah hukum adat kah? Ini ngarannya hukum adat. Orang harusnya kada kau berjalan di atas banyu secara adat. Harus Sidin kau berjalan di atas banyu. Jelasnya kalau inilah menyalahi adat. Akal kita kau kada mikirkan orang berjalan di atas banyu. Oh kau benar. Jelasnya kalau inilah. Makanya dari sinilah kita penting mengetahui daripada hukum-hukum ini. Jadi mustahil itu kita lihat
Oh, perkara ini mustahil. Mustahil secara apa nih? Secara adat ke secara syariat? Amunnya atau secara akal kah? Amunnya mustahil secara akal, nah ini ngarannya khurafat, dongeng belaka. Tapi kalau mustahil hanya secara adat, ini ngarannya antara mukjizat, karamat atau maunah daripada Allah Subhanahu wa taala atau istidraj ngarannya ya Allah. Ada lagi yang terakhir yang kelima. Nah, ngarannya ihanah. Apa ihanah? Belain pada orang dan melaininya, menyeleneh ulang. Nah, kayak apa contohnya? Nah, kayak Musailamah al-Kadzdzab, mengaku nabinya di zaman Rasulullah. Nah, apa tadi Musailamah al-Kadzdzab ini? Ini melain pada adat. Nabi Muhammad SAW, kalau sidin ada orang datang matanya sakit, sidin sapu pakai air liur, sidin sembuh matanya. Jelas saya kalau inilah. Ini apa ngarannya? Berbeda dari adat. Harusnya disapu pakai tangan. Lawan banyu liur kan langsung sembuh bang. Secara adatnya nih harus disapu lawan banyu liur. Kau melihat orang neta. Ini ngarannya apa? Mukjizat. Kalau Musailamah al-Kadzdzab apa? Ada orang picak sebelah mata. Datang kayak Musailamah al-Kadzdzab. Artinya ayo bang nah. Mataku ini artinya kada kau melihat di bang. Ditambahiakan dibacakan. Ditambahiakan dibacakan oleh Musailamah al-Kadzdzab. Kada duanya kada kau melihat. Ini ngarannya apa? Ini ngarannya ihanah. Melaini pada adat, tetapi di situ ada unsur nyelenehnya, nang mana Allah Taala hendak menampakkan bahwasanya itu adalah orang nang apa ngarannya direndahkan dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Jelas saya kalau inilah. Nah. Jadi apa? Penting diketahui perbedaan antara hukum akal lawan hukum adat. Kalau hukum syariat seperti yang ulun sebutakan, ini wahyu sudah. Kalau hukum akal lawan hukum adat ini yang perlu benar kita bedakan. Apa tadi hukum akal? Yaitu adalah menetapkan suatu barang bagi suatu barang atau menafikannya padanya dengan tiada terhenti atas berulang-ulang seperti hukum adi, dan tiada terhenti atas tertaruh oleh yang menaruh seperti hukum syar'i. Jadi perbedaan pertama apa? Hukum adat harus diulang dulu hanya kita tahu hasilnya. Tapi kalau hukum akal kada perlu diulang, langsung kita tahu hasilnya. Perbedaan kedua, hukum adat bisa berubah. Kalau hukum akal itu kada kau berubah. Jelas saya kalau inilah. Nah, kata. Terus lagi. Bermula tersimpan hukum akli di dalam 3 perkara di bawah ini. Nah, jadi sidin pulang hukum akal ini terbagi 3 pulang. Jadi saya kira inilah. Hukum akal ini terbagi di 3. Dan mengetahui tentang 3 ini pulang penting benar. Kenapa tadi? Karena ini sangat berpengaruh dengan masalah kena sifat ma'ani. Sifat ma'ani daripada Allah Ta'ala. Ada ngarannya sifat kudrat kena akan datang. Sifat kudrat, kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kata, ini 3 perkara yang terkandung dan tersimpan di dalam hukum akli sangat berpengaruh untuk memaham yang akan datang itu. Apa tadi nang 3 ini? Nang pertama, wajib. Jadi hukum akli wajib. Nang kedua, hukum akli mustahil. Yang ketiga yaitu hukum akli jaiz. Apa perbedaannya? Ujar sidin. Hukum akli yang wajib yaitu barang yang tak dapat pada akal tiadanya. Ini hukum akal wajib nih ngarannya. Akal tidak menerima ketiadaannya. Dalam artian apa? Akal itu mewajibkan adanya. Amunnya kada diterima oleh akal. Ini nih hukum akli wajib ngarannya. Nah, kayak apa contohnya? Contohnya seperti adanya daripada rumah ini atau aula ini menunjukkan atas adanya tukang nang maulah. Jadi saya kira akal menghukumi gitu tuh wajib. Ujar orang ini aula jadi sorangan karena ada tukangnya. Maka akal langsung mengingkarinya. Mustahil. Artinya jar akal apa? Barang yang tak dapat pada akal tiadanya. Kada menerima langsung akalnya.
Langsung akal ini mengeluarkan respon bahwasanya kada mungkin kada ada tukang nama olahnya. Jelas saya kalau inilah. Ini hukum akli nang wajib ngarannya. Akal wajib mengadakannya dan akal tidak menerima ketiadaannya. Jelas saya kalau ini hanya aula aja nang kita kisahkan. Nang kayak apa loh alam semesta nenek? Nang ada laut, ada matahari, ada langit, ada awan. Kadang ada musim hujan, kadang ada musim kemarau. Imbe itu orang terlahir, menjadi besar, bebini pulang, banakan pulang, kelaparan, kehausan, kenyang, ada samud, ada ini itu lain sebagainya. Ada nang memadahkan, artinya kada nang menciptakan ini seberataan. Maka apa kita katakan akal tidak menerima akan orang yang mengatakan kadada pencipta daripada alam semesta ini. Berarti apa? Pencipta alam semesta itu wajib secara akal. Jelas saya kalah adalah. Adanya pencipta wajib secara akal. Karena akal tidak menerima tidak ada daripada pencipta. Makanya apa aja definisi daripada Allah Subhanahu wa taala? Artinya Allah adalah zat al-wajibil wujud, yaitu adalah zat yang wajib adanya, al-mustahiq li jami'il kamalat, yang berhak untuk menerima daripada seluruh sifat kesempurnaan. Itu Allah Subhanahu wa taala. Zatnya itu wajib adanya. Karena akal kita menolak akan orang-orang yang memadahkan kadada daripada Tuhan. Jelas saya lah. Dalam artian apa? Seberatan orang nang mempunyai akal nang sempurna, mempunyai respon di dalam akalnya penolakan atas orang-orang yang mengingkari keberadaan Tuhan. Itu kan dulu ya Allah. Jelas saya lah. Ini seberatannya kayak itu tuh. Siapa aja nang bakal nang dasar bujur-bujur bakal nih. Kadeda nang merespon akal dan semua daripada akal mengingkari kalau orang mengatakan Tuhan itu kadeda. Jelas saya lah inilah. Kita ulang sekali lagi lah. Apa? Orang yang mempunyai akal sempurna langsung merespon. Ketika orang memadahkan kepada Tuhan, artinya kami ingkar daripada itu. Kami kada terima dengan itu. Karena Tuhan itu wajib adanya secara akal. Karena alam semesta ini kada mungkin tercipta begitu saja adanya bagaikan daripada aula, pesawat dan lain sebagainya. Itu harus ada yang menciptakan. Ada motor ya Allah hanya keluar. Nih, Mitsubishi Destinator. Selesai lah. Keluar, launching akhirnya 21 Juli ini. Akhirnya ada yang menyambat. Wah, harga artinya mobil itu tercipta sorangan. Tercipta sorangan artinya langsung nang lain merespon, artinya mustahil. Ada yang menciptakan, wajib ada yang menciptakan itu kami tidak terima. Kalau ikan memadahkan karena menciptakan hanya mobil aja, HRV, HRV dan lain sebagainya, hanya nangka itu aja, itu kada menerima kan? Nangka apa dengan alam semesta ini? Subhanallah, luar biasa ya Allah. Nah ini nih arti wajib, yaitu barang yang tak dapat pada akal tiadanya. Pokoknya akal kada menerima tuh bang. Nah hanyar kena. Siapa pencipta tadi? Intinya dulu kita sepakat bahwasanya harus ada pencipta itu, wajib adanya. Akal kita merespon. Hanya pulang siapa penciptanya? Ayo, di sini nih kita perlu pulang mengeluarkan daripada argumen akal nang lebih lagi. Nah, disinilah akhirnya ilmu akal pun terbagi dua, ada nadhari, ada
Doruri. Apa doruri? Kada perlu berpikir. Makanya tadi adanya alam semesta ini langsung akal merespon ada pencipta. Mustahil kada ada. Kada terima kami kalau dipadahkan kada ada. Bagaikan mobil pasti artinya ini ada nang menciptakan. Jelas ya lah. Tetapi siapa Tuhan sebenarnya? Ini nazari ya benar. Nazari ini perlu berpikiran. Perlu kita sebutakan. Dan alhamdulillah kemarin ketika menyebutakan daripada dalil wujudnya Allah Ta'ala kemarin ulun sebutakan dalilnya, ulun paparkan panjang lebar. Untuk mengulang daripada itu lihat aja biar di YouTube ya Allah ada aja santai. Sudah ada ulun upload di YouTube daripada dalil-dalilnya itu. Jelas saya kalau inilah. Nang nampak aja sudah harus jauh-jauh. Amunnya orang memadahkan Tuhan kami matahari, sedangkan matahari ini imbahnu timbul, imbahnu tinggalam. Nang kayak apa Tuhan imbahnu ada, imbahnu kada. Kita ini bergerak di permukaan bumi ini nang kayak apa? Bergerak sorangan kah? Atau digarakakan kah? Amunnya bergerak sorangan, kesan apa perlu Tuhan? Hah? Amunnya kita padahkan orang bergerak seberatan, berarti seberatan Tuhan. Jadi saya lah inilah. Seberatan ini digerakkan oleh Sang Pencipta. Dalilnya apa? Kita makan dah. Adalah nang maatur seorang hasil makanan kita. Kita makan ayam, makan daging, makan bubur kacang, makan macam-macam. Imbah kita telan lewat daripada tenggorokan kita, adakah nang membagi ini protein ke sini, karbohidrat arahnya ke sini. Ini bisa menaikkan gula darah, ini yang menurunkan. Terus ini menyebabkan daripada insulin di pankreas, imbah itu pulang. Ini menyebabkan daripada pompa jantung lain sebagainya adalah imbah orang tuh ini apa? Merasa rasa seorang tuh mana bergerak nih seberatan. Kita makan usaha ini kita seorang. Jelas ya lah. Berarti sama aja kita mengaku Tuhan deh. Cuma kada secara langsung ya Allah. Kada secara langsung. Kita ini itu tuh. Ayo, adakah di sini nang pernah dari lahir semalam maatur seorang, maatur gizinya seorang, maatur daripada kolesterolnya, gulanya, apa ngarannya, kadar asinnya lain sebagainya. Ada. Seberatan itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini makna daripada firman Allah Ta'ala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah lah Tuhan yang tiada ada selainnya, yang maha hidup. Kada mungkin Tuhan itu mati. Jelas saya lah. Karena kita bisi jasad nih nah ketika roh kada ada lagi mati, kau bergerak jasadnya lah. Kada kau, apalagi alam semesta ini bergerak seberatan Allah Ta'ala menggerakkan. Masa Tuhan mati? Hai, Al-Qayyum pulang dan mengatur daripada segeranya. Seluruh daripada garis poros yang di alam semesta ini Allah Ta'ala yang menggerakkannya. Allah Ta'ala yang mengaturnya. Jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Jelas saya kelak. Amunnya orang memadahkan Tuhan artinya sapi. Nang kayak apa? Sapi. Inya makan aja seorang mengembala makan rumput kemana-mana. Nang kayak apa? Tuhan diatur oleh makhluknya. Hah? Ini nang memadahkan Tuhan sapi itu deh. Oh, artinya Tuhan kami adalah Yesus. Ya Allah, Yesus saja dilahirkan dari perut ibunya Sayyidatuna Maryam. Jelas saya lah. Itu apa lagi dan lain sebagainya. Langit, bumi, lain sebagainya, bebatuan, apalagi patung. Artinya Tuhan kami patung. Nang kayak apa? Inyan mengolah Tuhan diolah oleh nang diciptakan. Wala haula wala quwwata. Jadi nang ngaran Tuhan itu adalah harus zat nang hidup, nang maha esa, nang menciptakan bukan diciptakan, nang mengatur bukan nang diatur. Dan itu tidak lain dan tidak bukan, tidak ada selainnya kecuali Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Jelas saya inilah. Nah, itu kita mengisbatkan daripada itu. Dan lain sebagainya daripada dalil-dalil semalam udah sebutkan dari daur, dalil tasalsul, dalil daripada tahsilul hasil lain sebagainya. Terus nang kedua ulang.
Dalil yang kedua yaitu apa? Hukum akli mustahil. Jadi ujar akal mustahil. Apa tadi? Artinya yaitu barang yang tak dapat pada akal adanya. Mustahil karena akal langsung merespon kada mungkin adanya itu. Di antaranya tadi contohkan bulat lawan kotak dalam satu waktu. Akal langsung merespon mustahil adanya. Kada mungkin adanya. Jelaslah mengingkari daripada adanya. Berarti apa mustahil? Berarti apa mustahil ini? Dengan istilah lain, kada mungkin ada, wajib tiada. Itu mustahil. Kada mungkin ada, wajib tiada. Manusia inya kada begarak, kada juga berdiam. Manusia kada begarak, kada berdiam mungkin lah. Mustahil. Manusia ini antara begarak atau berdiam. Ada yang lain pada itu lah. Berarti apa? Manusia itu wajib memilih antara dua secara akal, antara begarak atau berdiam. Amunnya kada begarak, kada berdiam, mustahil. Kada ada pilihan lain. Jangan saya kalah inilah. Itu tuh mustahil tuh. Nah, mafhum itu. Nah, ini apa ngarannya? Ini ngarannya nang daruri ya Allah, kada perlu pikir. Ada juga nang nadori, nang kayak apa? Artinya mustahil Allah Ta'ala itu sama lawan makhluknya. Mustahil Allah Ta'ala itu ada bisi syarikat, bisi sekutu. Jelas saya lain lah. Ini nih nadori nih, perlu berpikir nih. Kenapa? Karena amunnya kada perlu berpikir seberatan orang beriman. Jelas saya lah. Apa? Contoh dari perenang nadori perlu berpikir, yaitu adalah mustahil bagi Allah Ta'ala mempunyai syarikat sekutu. Jelas saya lah inilah. Ini nadori ini perlu berpikir nih. Karena amunnya kada perlu pikir sebenarnya orang beriman. Tapi kenyataannya apa? Banyak yang mengingkari. Artinya Allah Ta'ala bisa sekutu ini, bisa sekutu ini. Allah Ta'ala ini triologi. Artinya Tuhan tiga, Tuhan anak, Tuhan Bapa, lain sebagainya. Allah Ta'ala bersemayam di sini. Allah Ta'ala. Nah ini berarti apa? Perlu berpikir. Akhirnya kita sebutkan. Artinya amunnya Allah Ta'ala bisi daripada syarik atau sekutu, maka apa? Maka berarti Tuhan itu lemah. Kenapa jadi lemah tadi? Karena akhirnya antara satu lawan yang lain mempunyai ketentuan. Mbah Bian lah, orang lah bisi motor bersamaan. Ngalih benar tuh. Masing-masing bisi ketentuan. Hari Rabu aku hari Rabu, Kamis, Jumat aku nama memakai. Sabtu, Minggu, Senin si fulan memakai. Selasa, Rabu si fulan nama memakai. Ini nih muni bersekutu nih bisi mobil. Ini menunjukkan bahwasanya satu lemah dengan yang lain. Yang lain juga lemah. Kenapa? Karena ini kada kau memakai di hari lain. Amunnya toh kita katakan Tuhan bisa sekutu, artinya aku nang mau urus langit lah, ya kamu urus bumi. Berarti apa? Lemah berarti Tuhan. Jadi saya lah. Dan sedangkan Tuhan itu harus maha mampu. Karena amunnya ada satu dengan yang lain lemah, maka itu menunjukkan yang lain juga lemah. Negara toh amunnya damai, satu dengan yang lain, dua negara berdamai, berarti itu lemah toh negara toh. Kenapa? Karena seandainya satu negara lebih kuat dari yang lain, dijajahnya negara yang lain tuh. Harus di bawah kekuasaannya. Tapi ketika ada peperangan tiba-tiba damai, berarti sama-sama lemah nih. Adanya nang jerna aja, ampih sudah kita berperang. Dan jangan saya ikam, ampih. Ini bisi ketentuan namanya. Bisi ketentuan akhirnya. Artinya ikam kada boleh menggawin nenek dan ikam kada boleh gawin ini. Berarti apa? Ada lemah karena ini suluh kabarnya. Dan lain sebagainya daripada dalil kena ulun sebutakan di dalam wajib daripada wahdaniyat bagi Allah Ta'ala. Jadi saya gelah, ini cuma sekedar cuplikan aja nih. Sekira paham kita makna daripada mustahil nang nadhari. Jadi saya gelah inilah. Terus nang terakhir, jaiz. Apa jaiz? Yakni harus. Arti jaiz yaitu harus atau mungkin sama aja tuh. Jaiz harus mungkin sama. Apa itu? Yaitu barang yang sah pada akal adanya dan tiadanya. Secara akal
Akal kita merespon ada atau ketiadaannya sama aja, kada jadi masalah. Contohnya nang kayak apa? Keturunan kita nang ketujuh. Keturunan kita nang ketujuh. Ini apa ngarannya? Jais ngarannya, atau mungkin lahir, mungkin kada. Ada kan yang menolak akal kita? Kada ada. Artinya mungkin aja ada anak nang ketujuh, mungkin juga kada ada lagi sudah. Karena artinya macam-macam. Jelas lah. Berarti apa ini? Adanya anak cucu kita itu adalah suatu jaiz. Bisa ada, bisa kada tanpa menolak daripada akal. Kita berarti apa? Kita jaiz ya berarti. Tahulah datu kita, angkan kita ini bakalan lahir. Tahulah guru Salim. Artinya bakalan ada cucu aku di Sigam sana. Nama mengikuti tahfidzul Quran di aula sana, membacakan Safinatun Najah, Qurubat Karim, lain sebagainya. Panjangnya perjalanan deh. Kadang tahunya datu kita guru Salim nang hadir di sini seberataan nah. Ini jaizat seberataan. Boleh seberataan, mungkin seberataan, mungkin ada, mungkin kada. Karena tahunya jelas saya lah. Wah ini bang, wah ini hanya ada. Berarti apa? Ini ngarannya wajib adanya secara aridi, ngarannya mendatang setelah ada, setelah ta'alluq qudratnya Allah Ta'ala. Wa illa sebelumnya itu kita katakan kita ini jaizat seberataan. Dah nang kayak ini aja pulang kita nih pulang nah. Tahun 2026 gina. Tahun 2026 kena bisa ada, bisa kada lagi sudah. Ini nih jaizat ngarannya. Ini nah di sini dudukan kita tuh ringan ya Allah. Bahasa senyuman, bahasa sapaan. 2026 kena. Bisa ada, kada lagi nih. Nangarannya kan jaizat kita ini. Boleh ada, boleh kada ada. Ini pangmakhluk nih kita nih. Nah dari sini nih kita tahu bahwasanya kita ini ngarannya mungkin ngarannya atau jaiz atau harus sarah aja. Siapa nama ada akan kita atau meniadakan kita? Iya nama menciptakan kita. Berarti kita ini milik Allah Subhanahu wa taala. Amunnya milik Allah taala, terserah Allah taala ya. Tetapi walaupun seperti itu, Allah Ta'ala maha penyayang dengan makhluknya, sehingga kita ini diberikan wewenang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa bergerak, bisa berinteraksi, bisa bertatap muka, bisa berkawanan, bisa berbuat taat, bahkan waliyadzubillah kawa juga berbuat maksiat. Ini kira-kira tanda apa? Tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Jelas saya kalau inilah. Nah, ini dengan ulun hendak bahas nih di sini. Nah, apa tadi? Sebahagian orang ketika mendengar nang ulun sebutakan awal tadi, yaitu adalah kita ini kada kau apa-apa, amunnya kada dengan kudrat kemampuan nang diberikan oleh Allah Ta'ala. Berarti apa? Artinya kada perlu bergerak, kada perlu begawi. Maksiat lawan ibadat sama kada ada bedanya. Ya ada sebahagian nang itu. Sama aja artinya seberataan nak maksiat gawian Allah Ta'ala juga seberataan. Jelas saya kalau inilah. Jawabannya nang kayak apa? Jadi nang ini. Jawabannya yaitu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mempunyai iradat, ngarannya kehendak. Jelas saya lah. Dan kehendak Allah Ta'ala itu terbagi dua. Ada kehendak nang kita kada kawa umpat campur di sana, ada kehendak nang diberikan kewenangan oleh Allah Ta'ala. Nang kita kada boleh ikut campur di mana? Kapan kita terlahir dan kapan kita meninggal. Terlahir dari perut ibu siapa kita, bapak kita siapa. Ini kan ada kaumpatannya. Kita apakah bangsanya Indonesia, apakah Cina, apakah Arab, apakah Korea, apakah lahir di Kota Baru, di Banjarmasin, di Amunte. Ini kan ada nih nang kaumpatan.
Karena ini dengan iradat Allah SWT nang mutlak nang siapa aja karena kaumpatannya. Terus ulang, Allah Ta'ala ketika menciptakan kita diberi akal lawan nafsu oleh Allah Ta'ala. Jadi saya kalau inilah akal lawan nafsu ini Allah Ta'ala berikan kita kewenangan untuk memilih. Ini ngarannya iktisab atau ikhtiar ngarannya. Jadi apa? Allah Ta'ala itu, jadi seberataan kita ini dasar bujur dengan kehendak Allah Ta'ala. Tapi apa? Kehendak Allah Ta'ala memberikan kita kewenangan. Apakah kita menggawi nang bujur ataukah nang salah? Jelas saya lah. Dalam artian Allah Ta'ala kadang memaksa kita kesan ibadat seberataan. Amun yang itu bukan manusia kita diciptakan, tapi kita dijadikan jadi malaikat. Malaikat kenapa? Karena pilihan lain. Malaikat tuh beribadat aja kawian, berbuat taat terus. Jelas saya lah inilah. Ini adalah hamba-hamba nang diinginkan oleh Allah Ta'ala, mau dari segi penciptaannya, ketiadannya, bahkan gawiannya seberataan. Ini nih bubuhan apa? Bubuhan siapa tadi? Bubuhan malaikat. Amunnya atau seberataan gawian maksiat, itulah iblis setelah dikeluarkan oleh Allah Ta'ala dari neraka, dari surga. Iblis ketika dikeluarkan oleh Allah Ta'ala dari surga. Jelas saya kalah. Maksiat saja. Kadang kau lagi dahnya berpilih daripada yang lain. Jelas saya kalah itulah. Tapi kalau manusia, ini makna daripada firman Allah Ta'ala. Walaqad karramna bani Adam. Allah Ta'ala muliakan bani Adam. Kenapa tadi dimuliakan? Yaitu adalah Allah Ta'ala berikan kita kewenangan untuk menggawi atau meninggalkan. Nang digawi maksiat ataupun taat, ataupun kita meninggalkan maksiat atau meninggalkan daripada taat. Ini adalah bukti dan tanda sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dalam artian apa? Allah Ta'ala pun pulang, dan Allah Ta'ala pun sidin ketika memberikan kita kewenangan tadi, diberikan kabar Allah Ta'ala, wahai hambaku, nah amun ikam berbuat maksiat, ini nah balasannya. Amunnya ikam berbuat taat, ini nah balasannya. Sehingga kena di akhirat orang-orang na maksiat kada kawa lagi nya menuntut Allah Ta'ala, wahai Allah, artinya pian jua nang memberikan, pian jua menghendaki ulun menggawi nang kayak ini. Masa ulun artinya diadab? Ujar Allah Ta'ala, aku mahandaki ikhtiar, mahandaki daripada ikam memilih antara satu dengan yang lain. Adapun ikam menggawi taat atau daripada maksiatnya, ikam juga menggawi ikhtiar ikam itu. Tapi diberikan kekuatan Allah Ta'ala daripada memilih. Pahamailah inilah. Ulun berikan contoh yang lain. Misalnya kita ini bisi berangkas, isinya duit 1 triliun. Dan kita ini hendak mencari orang yang kau menjagakan duit 1 triliun tadi. Akhirnya kita merekrut orang kesan begawi menjaga duit 1 triliun tadi. Kenapa tadi? Kita olah dulu bangunan nang kayaknya. Kita andaki duit di situ 1 miliar dulu. Kesan orang menjaga tadi, kita andaki CCTV. Kita andaki CCTV. Kita jelungi kuncinya. Kesan membuka berangkas lain sebagainya. Nah, ketika inya dijulungi kunci, ini apakah dengan keinginan kita kah? Apakah kadang? Dengan keinginan kita ya Allah menjulungi kunci. Terus ketika inya amanah, dasar menjaga akan daripada apa ngarannya, daripada berangkas tadi, apakah keinginan kita? Iya, karena kita menjulungi kunci berarti kita menginginkan inya untuk apa ngarannya, berada di dalam untuk menjaga. Dan ketika inya berada di dalam dan inya curi duit 1 miliar tadi, apakah dengan keinginan kita kah? Dengan keinginan kita, karena kita menjulungi kunci. Jelas saya kalau inilah. Akhirnya terkuak daripada inya mencuri tadi. Tetapi apakah dengan kita menginginkan kita ridho harus, apakah adakah? Nah ini jawaban ulama. Beda antara keinginan lawan ridho. Jelas saya lah. Allah Ta'ala memberikan 2 pilihan untuk melakukan atau meninggalkan, melakukan taat atau melakukan maksiat.
Ini diberikan Allah Ta'ala kekuatan. Ini ngarannya iradah Allah Ta'ala memberikan kekuatan. Inya menggawi ini apakah diridhoi oleh Allah Ta'ala bahakanda, maka amunnya perbuatan taat berarti ini adalah perbuatan diinginkan oleh Allah Ta'ala dan diridhoi. Amunnya inya menggawi daripada maksiat adalah sesuatu yang diinginkan Allah Ta'ala juga diberi kekuatan, tapi kada diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaikan orang nang disuruh menjaga berangkas tadi, harau inya khianat, imbah itu bang kenapa? Nah di sini nih, karena inya khianat, langsung ya dipecat sudah. Artinya diandaki duit 1 miliar aja dicuntannya. Apalagi dijurungi 1 triliun. Stop ya sudah artinya. Bapak kenapa? Duitnya dibawanya kemana? Penjara kan ya? Jelas saya kalau ini. Nah begitulah kita. Seorang hamba ini diberikan oleh Allah Ta'ala daripada kekuatan dengan keinginan Allah Ta'ala. Nah kekuatannya terserah kita menggunakan apakah ke kebaikan, apakah ke keburukan. Jelas saya kalau inilah. Amunnya kebaikan berarti ini adalah sesuatu yang dikehendaki Allah Ta'ala dan diridhoinya. Maka karena Allah Ta'ala ridho, diberi rahmat oleh Allah Ta'ala. Amunnya diberi rahmat, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas saya kalau inilah. Ada pun yang seikungnya, inya memaksiat gawian dengan kehendak Allah Ta'ala memberikan ikhtiar, tapi inya gunakan daripada ikhtiar tersebut pada sesuatu yang kada diridhoi oleh Allah Ta'ala. Berarti apa? Iya nang disiksa oleh Allah Ta'ala karena inya mendapat daripada murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala jalla jalaluhu wa ta'alat azamatuh. Jelas saya lah inilah. Nggih. Sekira kada nang membisiki wuhan bian. Karena inya hukum akal, hukum adat aja kada tahu nang bandar negesian aja bang. Coba pakai sepenahunya benar. Artinya mas selama aripat ini tamat sudah kok. Sekali ditakoni hukum akal dan hukum adat aja kan beda kan. Imbah itu inya kada tahu angkan ridho lawan iradat itu berbeda. Dan iradat Allah Ta'ala kepada makhluk ini cuma di dalam ikhtiarnya, bukan di dalam gawiannya apakah itu taat apakah maksiat. Jelas ya lah, ini berbedanya nek. Mafhum inilah, jelas kira-kira lah. Nah dari sinilah kena akan datang di dalam qudrat. Maka patut ujar Al-Habib Utsman bin Yahya, bagi seluruh makhluknya Allah Ta'ala itu takut dan mengharap kepada Allah SWT. Khauf war raja. Takut ketika berbuat maksiat dan mengharap supaya diberikan taufik oleh Allah Ta'ala menjauhi daripada maksiat tadi, bertaubat jadi orang baik. Bagi orang berbuat taat bang, mempunyai takut dan harapan juga. Napa tadi takutnya? Kutannya kalau pindah di akhir umur kada lagi nang kayak itu. Ampih sekalinya berbuat ibadat di akhir umur harus sekalinya. Tua-tua keladi, makin tua makin jadi sekalinya. Jadi apa? Kutan kalau pindah dicabut oleh Allah Ta'ala, nikmat berbuat taat. Jelas saya kalau inilah. Dan mengharap Allah Ta'ala, ya Allah mudah-mudahan ibadat ini langgang istiqomah sampai akhir hayat sehingga meninggal di dalam keadaan husnul khotimah. Jelas ya kalau inilah. Jadi kita selalu mengharap dan ketakutan ini makna antara roja lawan khauf. Kita itu antara takut dan mengharap. Ketika orang berbuat taat pun harus ada takut lawan mengharap. Takut kalau bina ampih beribadat dan mengharap supaya ini istiqomah kalau bisa ditambah ulang. Bagi pemaksiat kutannya kada sing ampihan bermaksiat dan mengharap supaya dirubah oleh Allah Ta'ala menjadi ahli ta'at. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wa nas'alullah at-taufiq wal hidayah. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa a'anahum alaih waffiqna lil khair wa a'inna alaih. Allahumma la taj'al hasanatina hasanati man abghadta waj'al sayyiatina sayyiati man ahbabta. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.